Artikel yang kami teliti berjudul Text and Capital Structure, di mana penulisnya adalah Mara Fasio dan Jin Su. Untuk volumenya yaitu volume 50 nomor 3, teks 277 sampai dengan 300. Untuk nama jurnal yaitu Journal of Financial and Quantitative Analysis, di mana jurnal ini terbit pada bulan Juni tahun 2015 yang diterbitkan oleh University of Washington, Seattle. Untuk rumusan masalah yang kami bahas yaitu mengenai rumusan masalah berupa apakah pajak mempengaruhi pembelian struktur modal perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menilai pengaruh pajak perusahaan dan orang pribadi terhadap struktur modal perusahaan. Peneliti menggunakan panel regresi dengan melibatkan control firm dan year fixed effect sehingga dapat membuktikan secara runtun waktu bahwa pajak mempengaruhi modal perusahaan. Jangkauan sampel bersifat luas dan komprehensif untuk mengurangi dampak kebisingan data dan sebagian besar pemasukan negara berasal dari pajak. Pajak diperoleh dari arus kas perusahaan dan penghasilan orang pribadi yang ada di negaranya. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan mengurangi beban bunga dari penghasilan kena pajak. Pengurangan itu membuat perusahaan berupaya membayar pajak lebih sedikit dengan memperkecil jumlah penghasilan. Jika tarif bunga meningkat, maka tarif pajak yang dikenakan juga harus meningkat. Oleh karena itu, peneliti melihat ada hubungan positif antara tarif pajak penghasilan badan dengan hutang. Di sisi lain, investor yang menerima pembayaran bunga dikenakan pajak orang pribadi. Pajak atas pembayaran bunga di tingkat investor dapat mengurangi manfaat perusahaan yang ingin mengurangi penghasilan dengan beban bunga. Semakin tinggi tarif pajak orang pribadi pada pendapatan bunga, semakin kecil benefit dari menggunakan hutang korporasi. Peneliti mencoba mengobservasi hubungan negatif antara tarif pajak orang pribadi pada pendapatan bunga dengan hutang perusahaan. Begitu pula saat dividen diterima investor. Semakin tinggi tarif pajak orang pribadi pada dividen, semakin besar benefit dari menggunakan hutang perusahaan. Peneliti berharap dapat melihat hubungan positif antara tarif pajak orang pribadi pada pendapatan dividen dan hutang perusahaan. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel lain atau variabel independen. Dalam jurnal ini, yang menjadi variabel dependen adalah book leverage, yang diartikan dari interest bearing debt dibagi dengan total interest bearing debt, dan variabel independen adalah variabel yang menjelaskan variabel dependen. Variabel ini terdiri dari yang pertama adalah corporate tax, yaitu tarif pajak penghasilan badan yang dikumpulkan setiap tahunnya dari tahun 1981 hingga tahun 2009. Data mencakup tarif pajak badan nasional dan regional. Selanjutnya, variabel kedua yaitu personal interest tax, yaitu tarif pajak orang pribadi yang diterapkan pada pendapatan bunga dari obligasi perusahaan. Yang ketiga ada personal dividend tax, yaitu tarif pajak yang dikenakan atas pendapatan dividen kepada para pemegang saham. Dan yang keempat adalah Miller Tax Index yang digunakan untuk melihat perusahaan yang pada periode tertentu masih belum bayar hutang. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti untuk meminimalisir pengaruh dari variabel lain. Variabel kontrol dalam jurnal ini adalah ROA, di mana laba operasi dibagi dengan total aset awal tahun. Lalu yang kedua ada variabel NP, adalah total aset dikurangi nilai buku ekuitas dan nilai pasar ekuitas setelah itu dibagi dengan total aset. Yang ketiga adalah tangibility, yaitu nilai net property, plant and equipment dibagi dengan total aset. Lalu ada in sales, yaitu nilai logaritma dari penjualan bersih atau pendapatan dalam mata uang US dollar. Lalu ada R&D sales, yaitu adalah biaya penelitian dan pengembangan yang dibagi dengan penjualan bersih atau pendapatan. Apabila tidak ada informasi mengenai biaya R&D, nilai akan digantikan dengan nilai 0. Lalu ada R&D not missing indicator, merupakan indikator yang akan memberikan nilai 1 apabila terdapat informasi tentang pengeluaran biaya R&D dan 0 jika tidak. Lalu ada depreciation or sales, adalah nilai penyusutan dibagi dengan penjualan bersih atau pendapatan. Selanjutnya adalah GDP growth, untuk melihat kondisi makroekonomi pada suatu negara. Dan selanjutnya ada inflasi yang diukur dari Consumer Price Index atau CPI dan merefleksikan persentase perubahan angka konsumsi terhadap barang dan jasa yang bersifat tetap atau berubah dalam interval tertentu, misalnya per tahun. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu real interest rate, yaitu suku bunga pinjaman yang disesuaikan dengan inflasi. Selanjutnya yaitu rangka dan temuan dari penelitian terdahulu. Pada Modigliani dan Miller pada tahun 1963, Miller pada tahun 1977, De Angelo dan Masulis pada tahun 1980 tidak tahu bagaimana perusahaan memilih struktur modal mereka. Lanjut penelitian Graham pada tahun 2003, pajak tidak selalu memiliki pengaruh besar terhadap struktur modal. Sejauh ini, belum ada penelitian konkret yang menunjukkan status pajak perusahaan dapat diprediksi atau berefek material kepada kebijakan hutangnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel yang dikumpulkan secara statistik untuk menguji hipotesis yang sudah ada. Pendekatan ini mengutamakan nilai sistematis dan keakuratan dalam memecahkan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini cocok menggunakan pendekatan kuantitatif agar data yang dikumpulkan terkontrol dengan baik dan lebih jelas, membuktikan hipotesis dengan hitungan statistik.
Dalam desain penelitian, peneliti menggunakan panel regresi dengan melibatkan firm dan year fixed effect untuk membuktikan perubahan dalam perpajakan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Kedua, melibatkan variabel tarif pajak pribadi untuk menguji pernyataan Miller pada tahun 1977 bahwa semua jenis pajak harus dipertimbangkan di dalam perdebatan struktur modal. Ketiga, peneliti menggunakan sampel perubahan pajak berskala besar dan komprehensif untuk mengurangi resiko hasil abnormal karena adanya reformasi pajak yang mungkin memiliki efek unik terhadap kebijakan hutang perusahaan. Peneliti mengubah spesifikasi regresi yang fokus pada perubahan hutang perusahaan per tahun dan propensity score matching untuk mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang menjalani reformasi pajak dengan yang tidak menjalaninya. Untuk populasi, peneliti menggunakan data dari negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development untuk mengidentifikasi perubahan tarif pajak perusahaan dan tarif pajak orang pribadi atas pendapatan bunga dan dividen. Ada 29 negara OECD dengan rentang tahun 1981 sampai dengan tahun 2009, dan total perusahaannya berjumlah 32.182 perusahaan. Sumber data utama yang digunakan adalah OECD Tax Database dan World Bank World Development Indicator. Data yang dilengkapi juga berdasarkan artikel dari Factiva ditambah dengan data yang diperoleh langsung dari otoritas pajak negara asing, database dari University of Michigan, Compustat, Datastream, laporan pajak dari KPMG, Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers. Ada juga dari website worldwidetax.com. Gambaran umum dari hasil penelitian. Dari hasil pengujian regresi, pajak perusahaan dan pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap hutang. Rata-rata peningkatan pajak perusahaan menghasilkan peningkatan hutang. Peningkatan pajak orang pribadi atas pendapatan bunga menghasilkan penurunan hutang, dan peningkatan pajak orang pribadi atas pendapatan dividen menghasilkan peningkatan hutang. Secara statistik, nilai P kurang dari 0,01 dengan menguji tingkat elastisitas pajak menjadi penentu pemilihan struktur modal. Saat tarif pajak meningkat 1%, hutang naik 0,41%. Saat tarif pajak orang pribadi atas pendapatan bunga meningkat 1%, hutang menurun menjadi 0,17%. Kenaikan tarif pajak pada orang pribadi atas dividen menyebabkan hutang naik 0,10%. Hal ini juga dibuktikan dari pengujian interkuartil untuk menilai dampak ekonomi dari perubahan pajak terhadap hutang. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pajak perusahaan dan pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilik struktur modal perusahaan. Perusahaan meningkatkan hutang ketika pajak perusahaan atau pribadi atas dividen meningkat, dan mengurangi hutang ketika pajak perusahaan atau pribadi atas bunga meningkat. Pajak perusahaan berdampak lebih besar pada perusahaan profit dan memiliki pengeluaran pajak positif, sedangkan pajak pribadi berdampak lebih besar pada perusahaan yang memiliki individu sebagai investor marginal. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Analisis peneliti berfokus pada perubahan dalam tarif pajak marginal tertinggi. Perubahan pajak ini akan berlaku untuk semua investor dalam kasus pajak datar. Lebih baik jika penelitian selanjutnya dapat menerapkan semua perubahan tarif pajak. Kedua, perubahan tarif pajak terjadi secara bersamaan dengan perubahan basis pajak perusahaan. Perubahan yang kompleks ini menyebabkan sulit diidentifikasi dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat mengupayakan bagaimana caranya supaya kompleksitas ini dapat digabungkan dalam hasil analisis dan memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan hipotesis. Ketiga, perlu dipertimbangkan apakah faktor seperti regulasi pemerintah terhadap situasi makroekonomi dapat menyebabkan perubahan tarif pajak perusahaan dan orang pribadi.